Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa yang semoga dirahmati Allah dan semuanya saja pengunjung dari channel kita Salim Group. Saya Suyitno dari Salim Map. Perkenankan untuk melanjutkan lagi bimbingan teknis atau tutorial bagaimana kita mengelola peta desa kita. Untuk di bimbingan yang kedua ini kita mencoba bagaimana mulai mengenal dari file yang ada, project file ya, file project yang ada di komputer kita, yaitu tentang peta desa kita. Kita mencoba mengenal lebih dalam bagaimana melihat database-nya atau tabelnya atau data yang terkandung dalam sebuah layer peta kita seperti apa. Oke ya, langsung saja ya. Di sini kita sudah terbuka peta desa Kedung Legok masih ya. Kita di sini mencoba mengawali dari bagaimana kita menggeser dari tampilan ya, bukan objeknya, tampilan, menggeser tampilan peta kita, yaitu dengan gambar tangan di sini, pen ya, pen map, tinggal klik, tahan ya, geser kanan kiri atas bawah atau utara selatan ya. Nah, otomatis akan menggeser tampilan dari peta desa kita ini ya, terkait tampilan. Atau kita juga bisa menggunakan langsung zoom in zoom out terkait dari menjauhkan ya, zoom out tampilannya, menjauhkan dari tampilan peta kita, memperkecil ya tampilannya atau memperbesarnya. Ini ya, di toolbar ini ya, zoom in, ini zoom out tuh. Atau kita juga bisa akses dari shortcut ya, atau kata kunci di keyboard ya, ini bisa diakses lewat Ctrl Alt plus ya. Ini bisa di keyboard, tinggal dipencet berbarengan Ctrl Alt plus atau Ctrl Alt min. Maka kita akan diberikan kesempatan untuk mengecilkan atau memperbesar dari tampilan peta kita. Terus kita kembalikan ke pen dulu. Ini kita geser, kita kepengen mencoba dari ujung ke ujung dari peta kita. Kita lihat kondisinya. Maka kita bisa terus menggunakan mouse kita. Oh iya ya, perlu kita sampaikan, untuk biasa kita menggunakan walaupun laptop ya, kita perlukan mouse ya untuk memudahkan. Jadi kita pakai mouse itu termasuk nanti zoom in zoom out itu kita bisa lebih ringan ya. Maksudnya nggak repot-repot harus ke sini. Ini kita sekedar menggeser scroll yang ada di mouse kita ya, ke depan atau ke belakang. Kalau ke belakang berarti zoom in atau zoom out ya, maaf. Nah, menjauhkan. Kalau ditarik ke depan maka akan mendekatkan atau zoom in dari peta kita. Seperti itu ya. Kemudian ada yang lupa untuk sesi sebelumnya, yaitu perkenalan tentang interface-nya ya. Ini di bawah, ini kita kemarin lupa. Ini di bawah ini kita pahami, ini adalah status bar ya. Itu muncul tulisannya status bar. Ini terkait dari beberapa informasi tentang koordinat dan
skala dari tampilan peta kita. Ini koordinatnya bisa dilihat di sini ya. Ini setiap kita bergeser, ini kita akan melihat pergeseran dari koordinat mouse kita. Itu ya. Kemudian di sisi pojok sebelah kiri ini adalah status bar yang sebelah kiri, ini terkait alat. Terkait dari searching alat ya. Searching alat ini bisa di sini. Nanti kita lebih lanjut ya, akan kita pahami bersama, tapi pada prinsipnya ini pemberitahuan aja di awal, ini adalah searching alat. Mungkin kita mau menggunakan terkait reform gitu ya. Contoh refactor tentang field kita. Refactor apa? Adalah merubah struktur tabel ya di sini. Ini muncul ya. Contoh. Dan seterusnya ya, nanti itu sambil jalan. Kemudian kembali ke yang paling kanan. Setelah skala ini adalah ini skala tampilan. Nah, tampilan pun bisa diskalakan ya. Di sini tampilan yang 100% ini apa adanya dari tampilan terkait yang lebih penting lagi itu fontnya. Font ini apa adanya, memang font contoh font label ini adalah 10 poin gitu ya. Maka di sini akan ditampilkan 10 poin. Lah kalau mau diperbesar poinnya tapi tampilannya saja ya, tampilannya saja, maka ini di 200%. Contoh 200, masukkan enter, maka tampilannya otomatis kita lihat ya lebih besar ya. Walaupun kita zoom in zoom out tapi tetap lebih besar 2 kali lipat dari font labelnya. Nah, ini contoh untuk 200%. Kemudian kita buang aja, ini 100% saja, maka tampilannya 100% kembali apa adanya dari label poin label dari yang memang apa adanya, yaitu 10 poin ya. Kemudian rotation ini terkait dari kedudukan peta kita. Ini peta kita ini menghujur ke utara ya, secara normal standar ini menghujur ke utara yang atas. Lah hendak kita ada sebuah keinginan memutar ya, contoh menginginkan 90 derajat, maka ini tinggal masukkan 90, enter, maka otomatis peta kita akan diputar 90 derajat ya. Bisa dilihat ya tadi ya, ini posisinya sudah memutar 90 derajat. Dan ini memutarnya itu ke kanan ya, clockwise ya, ke kanan. Kemudian kita kembalikan, ini tinggal di del ya, udah, maka normal lagi. Seperti itu ya. Jadi ini untuk sekedar memutar tampilan, bukan objek juga ya, ini tampilan. Kadang kan di beberapa kesempatan kita kepengen tuh menampilkan utaranya dibalik atau diputar berapa derajat. Nah itu kita memerlukan ini nanti ke depannya. Untuk beberapa kondisi kita kepengen memutar kanvas kita. Kemudian yang sebelah kanan lagi ini adalah terkait apa? Ini terkait CRS ya. CRS itu sistem referensi koordinat referensi sistem ya, atau bahasa Indonesianya ya sistem referensi koordinat gitu. Terkait apa? Terkait sistem apa yang kita hendak pakai gitu. Bisa nanti kan kita akan pahami bersama, ada UTM, ada WGS dan sebagainya ya. Nah itu masuknya sini. Ini ada WGS 84, ada DGN 95 ya, TM3. Ini lebih detail lagi ya, dan sebagainya ya. Nanti bisa sambil jalan ya, belajar kita sambil jalan. Intinya adalah ini terkait
referensi koordinat yang digunakan, kita mau menggunakan apa, seperti itu. Oke, kita tutup. Oh ya, tadi terkait menampilkan alat ini di sini bisa ambil dari sini ya. Nah, kemudian kita juga bisa ambil dari sini toolbox ya. Nah, di sini bisa ditampilkan juga terkait apa yang kita searching di sini tuh, di sini alatnya ditampilkan dengan urutan beberapa kategori. Ini bisa diklik, bisa ada lagi ini menu secara kategori besar, kemudian detailkan lagi, ada kecil-kecil ini masing-masing topik yang hendak kita inginkan. Tuh, banyak. Jadi alhamdulillah ya, luar biasa banyak sekali fasilitas yang dapat kita gunakan ya. Dan ini untuk menyimpulkan tampilan ini kita tutup saja. Kita memerlukan itu untuk nanti eksekusi pada saat ada keperluan beberapa editing yang terkait peta kita ya. Kemudian kita ingin mengetahui bagaimana datanya. Nah, itu kita harus memahami juga posisi dari peta kita. Peta kita ini terdiri dari beberapa layer. Layer ini apa? Adalah lapisan ya. Layer itu bahasa Inggris ya. Lapisan dari peta kita itu ternyata kita punya bermacam-macam kepentingan. Ini terkait paling atas adalah berupa bangunan ya, berupa poin-poin atau titik-titik koordinat bangunan umum yang ada, yang sudah kita bentuk bersama. Ini contoh ada toko ya, ada sebuah bengkel, balai desa. Ini koordinat ini ya, ini bangunan dari koordinat yang koordinat dari bangunan yang ada. Ini di sana dicontohkan adalah yang umum ya, fasilitas umum atau yang sering ditampilkan sering dikunjungi oleh publik ya. Kemudian berikutnya ini bawah kita lompati langsung ke sini, langsung ke merah ini jalan. Kalau yang biru ini aliran sungai ya, atau air ya, ini bisa dilihat. Kemudian yang biru telur asin ini adalah bidangan. Terus yang paling bawah ini terkait sama ini ya, kita lihat ternyata ada GU, ini adalah ternyata garis ukur. Nah, kalau ini berupa gambar vektor terkait poligonnya. Kalau ini ada lainnya. Lainnya ini kepentingannya untuk apa? Nanti untuk kita mencoba menampilkan setiap sisi bidang tanah kita itu, kita tampilkan berapa meter, itu kita ada bantuan dari line ini ya, atau sisi ya, sebuah garis terbuka yang itu nanti bisa kita tampilkan ukurannya. Kalau ini berupa isinya, nanti kita bisa melihat berapa luasnya itu di sini. Kalau ini sekedar meterannya. Oke ya. Kemudian berikutnya lagi terkait adalah ini, kalau diklik ini aktif, kalau dicentang aktif ya, dinonaktifkan berarti tinggal di uncheck aja. Terus yang paling bawah ini apa? Yang paling bawah adalah Google Label Street Conference ya, conference adalah terkait dengan jalan yang dipetakan oleh Google. Kemudian ada Google Satellite, ini terkait tampilan satelit dari Google Earth ya, dari Google, punya Google, petanya Google. Kalau yang label ini terkait label juga dari Google ya. Nah, monggo kita kembali kepada kepentingan kita. Kepentingan kita tampilkan yang mana? Nah, kalau yang ini yang sudah kita download ya. Ini A2 Legok ini kita download seukuran A2 terkait peta kita, satelitnya, gambar satelitnya. Ini sudah di-download. Kalau yang ini tadi
Google secara online ya. Jadi walaupun kita nggak download, kalau memang kita online ya, maka kita bisa melihat dari peta kita. Tapi kalau kita kadang perlu untuk melihat secara offline, maka ini harus perlu di-download. Seperti ini ya. Nah, perlu kita ambil citra satelitnya untuk wilayah dari desa kita saja. Ya, ini bagaimana kita mengenal ya dari setiap layar kita. Ini kita buka dusun contoh jalan secara luasan ya. Ada jalan secara garis saja, kurva terbuka, ini kurva tertutup ya. Ini secara terbuka, ini bisa dilihat luasannya berapa. Ini ada dusun, ada kepentingan gambar blok ya, ada terkait juga bidang-bidang rubah yang kita memang pisahkan untuk beberapa kepentingan, keperluan ya. Kemudian beberapa macam yang lain lagi terkait juga. Ini khususon peta SIG, ini masa transisi di masa lalu peta SIG kita posisinya seperti apa, ini seperti ini. Dan kalau yang ini adalah peta terkait sinkronisasi antara SIG dan PTSL. Di sini kita bisa lihat ya, contoh kita aktifkan tuh. Nah, ini yang pink ini adalah posisi SIG. Bisa kita lihat ya, dulu ini di wilayah sini banyak ya, 1 2 3 4, ternyata setelah tahun 2023 ini kita lihat sudah menjadi satu perubahannya. Ini masa transisi SIG dan PTSL ya. Nah, di sini kemudian sinkroning hasil terakhir kita kerja dijadikan satu. Itu ada di sini layar ini. Bagaimana kemudian kita kepengen melihat isi dari tanah kita, maka kepentingannya di layar yang mana? Maka klik di sini contoh kalau kita kepengen menghendaki, kita ingin mengetahui dari yang kita tuju, yaitu ini. Kita harus memastikan ini diklik di SIG contoh hasil sinkroning peta ya. Kemudian kita tekan I, pilih I ya. Kemudian pilih lokasi bidang tanahnya ya. Maka otomatis akan ditampilkan dari posisi tanah yang tadi kita klik di detailing, isinya apa aja itu datanya. Maka kita bisa lihat di sini ada PBB terkait sebuah kepentingan data PBB, kemudian PTSL ini terkait menu data PTSL, terkait data-data terkait project PTSL dari BPN. Perubahan tanah ini terkait apa? Menu perubahan ini terkait ya perubahan tanah. Bagaimana dalam 1 tahun itu tanah kita ada perubahan nggak setiap bidang itu? Ini perubahannya di sini. Bagaimana dia mutasi pecah bidang atau gabung bidang, kemudian jenis mutasinya mungkin waris, hibah dan sebagainya, tanggal berapa. Berikutnya ada menu data KK, ini terkait data KK-nya, informasi dari tanah tersebut itu dimiliki oleh siapa gitu. Seandainya tanah tersebut ada bangunannya tuh tentu ada KK-nya gitu, kakaknya nomor berapa, kemudian NIK-nya berapa, tanggal lahirnya berapa. Ini nanti lebih lengkap lagi ke depannya bisa diisi ya. Jadi itu yang kita pahami untuk menu di atas sendiri ini, PBB, P2P, PTSL, perubahan tanah dan data KK. Yang bawah ini adalah terkait luasan skala. Kita masuk PBB contoh ya, ini luasan tanah versinya PBB, ini luasan skalanya. Sekarang skalanya total semuanya itu berapa? Itu semuanya adalah 4955. Ini real dari skala yang ada di gambar kita ini ya. Skala yang terakhir yaitu luas yang terakhir, yaitu luas dari skala yang ada. Dan rujukannya apa? Yang terakhir ini rujukannya dari peta PTSL ini. Contoh ini. Maka di sini sama antara luas skala dengan luas PTSL. Kalau yang PBB ini memang terkait tadi yang beberapa bidang tanah kecil-kecil itu
maka memang di sini lebih kecil. Nah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, demikian ya, semoga bisa membantu.